jalan lurus, bersatu berjuang menang. Gantagam jama-jama, puari seunyi tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Sangun jelma kam pekon, putra tanggamu asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi, Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Busatu kam sunini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi tanggamu sinji, kegalau Kabupaten kam maju. Pemimpin Haji Saleh Asnawi, kegalau Kabupaten kam maju. Kapan lagi Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam sunyini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas curahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dalam kesempatan pada sore hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah kediaman Bapak Haji Tony Talang Padang. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini dijadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Mendobrak dekadensi moral umat manusia dari zaman kekufuran menuju zaman keimanan yang kita alami sekarang. Bapak Haji, yang pertama pembukaan, kemudian acara yang kedua sambutan dari tuan rumah, kemudian acara yang ketiga pemaparan visi dan misi calon Bupati Kabupaten Tanggamus, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Asnawi Saleh MAMH. Kemudian acara yang keempat yang ditanya jawab, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Agus Munada, tapi bukan wakil ya, bukan wakil ini. Nah, soalnya sama-sama Agus, tapi wakil tidak datang, yang datang Pak Agus Munada. Kemudian acara yang kelima doa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan doa serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua ini sambutan dari tuan rumah, yang dalam hal ini disampaikan oleh terhormat Bapak Haji Tony Isa. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Saleh Pak Saleh Asnawi, apa ini kan? MH. Ya gitulah kira-kira. Dulu nih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kami mengundang dua Pak Saleh. Saya itu kalau pikir-pikir, karena jatahnya 40 kan, sana 20 pusing gitu ya. Tapi alhamdulillah isi dapatnya ini ya kepada kita semua. Kan ada takut. Jadi itulah yang saya sampaikan, mungkin nggak ada banyak pada kaget semua nih kan bicara gitu kan gitu. Itulah nanti yang ditambahkan oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau keluarga saya, saya boleh dipanggil Adinda, atau saudara saya dan Haji Tony Isa yang mau diri sebagai para hajah, calon hajah bersama. Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan azim saya dalam kesempatan ini. Saya bertanya ibu pernah terbayang nggak bukan 2 hari lalu sore dan mau cuma di situ? Tidak. Termasuk bapak-bapak juga terbayang bahwa kita bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka langsung. Tapi nyatanya sore hari ini dengan hari yang cerah kita bisa bertemu. Waktu saya dibawa ke sana, biasa saya kan bertahun-tahun hidup di Tangerang, hidup di DKI, naik mobil, walaupun mobil saya jelek atau mobil mewah, enak tiduran dulu. Begitu ibu saya dibawa situ nggak bisa tidur, sakit semua badan, pegel semua badan. Kaget gue itu. Ya maksudnya apa ini? Kok begini? Masih udah bawa mobil yang agak bagus kok. Hutan belantara mereka buka dengan melawan semua binatang buas dalam bentuk apapun dilawan supaya area itu bisa dijadikan hunian, bisa dijadikan untuk pertanian.
orang Jawa, orang Serang, orang Sunda, Jawa Serang, Jawa Sunda, Jawa Rangka. Bapak, Ibu, tolong sampai kepada sanak saudara kita bahwa keadaan kita, kalau kita lepas tahun ini tidak kita ambil, ya kita yang berada di belakang hancur ke depan. Menangkan lagi soleh. Coba bayangkan, dosa kita berapa besarnya dosa kita. Kita membiarkan anak cucu kita terlantar gara-gara kita tidak menahannya. Berapa dosa kita sama umput tuyul? Tuyul kita. Nenek kakek lagi di mana itu di mana kalau kita yang iya kan? Jadi tolong sampaikan ini. Nah inilah kalau saya insya Allah jangan tanya uangnya dari mana. Yang pasti ukuran dari 2 tahun semua jalan ini saya perbaiki semua. Kenapa? Karena jalan, infrastruktur, jembatan itu ibarat bulan nadi. Kalau kita orang petani keluar dari rumah subuh, mau sholat subuh, dia keluar dari sholat subuh begitu melihat jalan bagus, dia mau subuh berpikir dia bisa bawa sepeda untuk membawa pisang atau apa yang sudah matang. Tapi kalau sekarang jangan harap begitu dia keluar dari rumah apalagi habis hujan, cek semua. Nggak bisa keluar. Cek bisa keluar dia masuk lagi sholat ya tidur dia lagi. Iya. Pepaya pisang yang sudah matang busuk di situ. Nah itulah betapa pentingnya infrastruktur itu harus kita bangun. Insya Allah terbaguskan semua. Yang kedua, petani ini kita harus hidupkan. Kalau petani itu kita sejahterakan, kita hidupkan semua kehidupan ini. Sekolah lancar, pasar ramai, betul. Nah itulah dari visi saya, yang namanya visi itu, yang dimaksud visi itu, apa yang akan saya perbuat, hayalan apa yang saya akan bangun di tengah mesin. Dan ini bukan ngomong teori, ngomong apa? Saya pengalaman, karena saya termasuk menginisiasi, saya termasuk membidani lahirnya Tangerang Selatan. Boleh tanya? Iya. Saya termasuk membidani, walaupun saya orang Lampung, Utang Kamus, bukan orang Banten, tapi saya berapa puluh tahun di sana, 20 tahun, 30 tahun saya bisa menyamakan diri saya, dan saya turut membidani untuk kelahiran Tangerang Selatan. Itu boleh tanya, itu masuk dalam daftar. Bismillah. Jadi saya pengalaman betul soal itu. Insya Allah nanti masalah petani ini bukan saja kita bantu dalam pertanian, bantu dengan alat, kita akan panggilkan ahlinya. Ahlinya dari luar negeri kita panggil, berkolaborasi sama ahli yang ada di Jakarta, ada di Indonesia. Kita suruh petakan Tengahmus ini. Coba tolong kamu pelajari petakan Tengahmus ini, kamu pelajari di negara lain. Di Kamboja, di Thailand, di saya sudah pergi ke sana. Saya sudah lihat. Bismillah. Nanti mereka akan petakan ini. Dipetakan mereka akan ini. Nah, ya kan? Dan kita pemerintah juga mendapat hasil dari pajak itu semua. Itu bisa membangun rumah sakit yang sakit, yang betul-betul rumah sakit, yang betul-betul rumah sakit umum, menampung segala itu. Masa punya rumah sakit, datang ke sana sakit, nggak ada menteri, nggak ada dokter, susah. Nggak ada alatnya, susah. Kita bikin yang sudah satu ini, memang betul-betul alatnya lengkap. Dari hasil-hasil dari pemerintah bisa. Terus guru ngaji, itu segala macam kita bisa ambil dari CSA, dari perusahaan yang ada itu. Kalau niatnya bagus, niatnya memang betul-betul nawaitunya ibadah, insya Allah inspirasi dari ini akan keluar. Akan terpikir yang bisa membangun itu, insya Allah. Ya, jadi nanti kalau itu dari itu pertanian, wisata juga kita harus ambil ahlinya. Harus ambil ahlinya. Kalau nggak ambil ahlinya nggak mungkin. Kita panggil orang dari luar negeri, dari sultan yang sudah terkenal, kita disuruh pelajari. Coba lihat di Tengahmus itu, batu tegi dilihat, dilihat di gambar semua ada air terjun di mana dilihat.
digambar sama mereka, ini ke mereka digambar, ini caranya Pak bangun bentuk ini segala macam. Oke. Karena mereka yang bangun, mereka yang itu, mereka yang dapat uang pertama, tetap mereka bertanggung jawab karena mereka untuk menjaga nama, bertanggung jawab untuk memasarkan sebagai market. Dan ini bukan hanya ya, ini sudah memang fakta, sudah terjadi di negara lain. Memang seperti ini. Nanti kalau ngomong sama orang-orang dia, enak aja ngomongnya. Begitu bahwa saleh, karena dia orang meneragu, orang ini, karena dia begini, kita harus duduk jadi balik. Saya pengen saya paham dulu seluruh masyarakat ini tentang keadaan di kampus ini sudah dijaga bahwa kampus ini harus kita ambil sekarang dengan cara apapun kita ambil. Siap! Baru dengan kita ini. Siapa yang menjadi pemimpin? Kalau nggak ada, saya siap. Siap. Satu tujuan. Jadi harus keluarga besar kita ini, sama saudara kita, ahli pendidik yang ada di Tenggarong sini harus paham betul bahwa kalau dosa kita, dosa besar kita, dosa terhadap nenek kita yang sudah berjuang, dosa kita sebagai pengguna amanah dari Allah untuk melahirkan anak supaya menjaga anak-anak itu supaya tetap beriman, supaya tetap menjadi mukmin. Tapi kita telantarkan nanti. Masa tega kita melihat Tenggarong sini di orang lain. Itu lain. Itu Pancasila. Dengan misinya untuk mencapai itu kita gali potensi yang ada. Kita gali semua maksimal, kita gali. Kita mau pahatkan. Nanti pendidikan kita akan pikirkan semua. Itu Pancasila. Nanti kalau yang penting kita ini punya duit dulu, kalau udah punya duit enak kesunatan. Yang pusing itu nggak punya duit. Kalau kita miskin susah. Kalau nanti kita sudah kaya dengan ini kita gali penghasilan ini, kita ini kan semua udah enak kita pikir dia enak, itu juga enak. Kalau kata orang buin kalau doa mereka. Ya, jadi itu saya punya saudara karena senang banget ini di PKB kepada rumah sama, tidak ada bedanya gitu, sama. Nah, udah jadi satu dari zaman dulu kalah. Nah, insya Allah kita bisa membangun Tenggarong ini sepanjang kita samakan persepsi, samakan yang kita. Bahwa ini beritahu kepada sama saudara kita, ahli pemilu kita yang lain, bahwa Tenggarong ini dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat harus kita rebut sekarang. Kalau nggak sekarang kita rebut kapan lagi? Demikian, terima kasih. Barangkali nanti ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum. Saya hanya 10 pertanyaan akan menyampaikan sedikit informasi bahwa Khofifah Haji Saleh tadi sudah dikenal demikian. Artinya beliau adalah seorang tokoh perubahan. Perubahan itu artinya dari yang biasa jadi jelek perubahan, dari biasa jadi bagus adalah perubahan. Tetap ganteng, tetap semangat, dan tidak lupa hari ini saya sampaikan salam 2 jari. Dan kemudian harap yang ganteng-ganteng jangan lupa coblos haji. Nanti setelah pertanyaan saya akan dari Banding Agung rumah gula Pisbasang. Kalau orang-orang sudah menyebutnya BLB, jadi rumah aspirasi Pak Haji Saleh ini ada di rumah gula Pisbasang Banding Agung. Baik Bapak Ibu hadirin, silahkan dari sesi yang pertama ini satu orang penanya atau penyampai minta sebelum menyampaikan sebutkan namanya dan pekornya. Jadi dari Sinar Banten atau Banjarsari. Baik, waktu dan ya. Kemudian dari ibu-ibunya nih, Bu Guru, Bu Haji. Yang mana yang mau menyampaikan? Oh ya, sudah siap. Dari Bapak dulu ya. Silakan. Baik, kenalkan, nama saya Syahrani, yang sehari-harinya dipanggilnya Nani, dari Sinar Banten, Blok Asem, tetangga Bapak Saleh. Kalau saya di Banding Agung itu dari sejak kecil itu memang bergaulnya di tempat Bapak, tapi Bapak jarang ada di sini.
Untuk ini saya menanyakan tentang masalah tema Bapak mengambil artinya jalan lurus. Dan kemudian setelah disimak sangat menarik sekali Pak. Kalau pada saat itu zaman Pak Harto kami jadi manajer pupuk dari Kabupaten Karya membawahi 23 kelompok tani yang alhamdulillah para petani semuanya kecukupan. Setelah beberapa tahun sekarang ini sangat menurun, ya bukan dari kecamatan, bukan dari kabupaten, kira-kiranya itu dari mana tuh kelangkaan pupuk ini? Apakah dari pusatnya, apa presidennya, ataupun camatnya gitu? Itu saja yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam berjuang bareng-bareng. Dua jari. Nama saya Nira, kebetulan anaknya Bapak Haji Rahmat Isa. Saya bagus banget untuk Bapak untuk kayak pembangunan dan segala macam. Cuman saya minta desa saya ini beberapa kali sering banget itu terkena banjir karena kita itu dikelilingi oleh sungai dari sana Sinar Banten sampai bawah itu berkali-kali kena banjir. Masalahnya adalah sampah dan sampah itu beberapa kali setiap bertanya itu nggak ada penanggulangannya gitu. Jadi mohon untuk Bapak kedepannya mudah-mudahan Bapak bisa jadi, amin. Itu penanggulan sampah aja biar kita di desa ini nggak kena banjir lagi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Kasihan yang rumahnya hanyut. Udah itu aja sekian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pertama, nama saya Riyadi dari Sinar Banten. Yang keduanya mengucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Saleh atas pencalonannya sebagai bupati. Mudah-mudahan pencalonan Pak Saleh adalah pencalonan yang diridhoi dari rahmat Allah SWT dan selanjutnya menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada mendatang. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga, begini Pak Saleh ya. Pak Saleh biografi secara pengusaha. Sementara tentunya banyak kenal dengan para apa namanya itu bos-bos pengusaha lah Pak. Masih saya di sini, bagaimana kalau mudah-mudahan Allah mengizinkan Pak Saleh menjadi bupati, Pak Saleh lewat kita sektoral mengundang investor, membuat pabrik di Tegamus yang tenaga kerjanya orang Tegamus, sehingga orang Tegamus tidak perlu lagi mencari nafkah di Pulau Jawa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita simak apakah ini sampahnya kenakalan remaja atau apa, kenapa sampah jadi banjir, mungkin Bu Edi. Silakan Bu Edi. Tapi ketika saya nanti resmi jadi bupati, itu saya akan mengundang ahli tentang tata kelolaan pemerintahan di Tegamus ini. Pasti. Ini jawabnya nggak terlalu ini, karena kita ini jangan sosok tahu. Misalnya saya jadi bupati, saya sosok tahu mau buat begini, buat begini, tapi salah. Ya. Jadi nanti kita akan ikan semua. Makanya saya bilang nanti kita akan turunkan tim untuk lihat apa kekurangan, kelebihan yang sudah ada di Tegamus ini. Nanti mereka akan lihat. Akan tulis, itu seperti tadi masalah sampah, masalah air, kenapa? Itu akan ketemu semua. Ketemu. Masalah pupuk, dari mana masalahnya? Itu nanti akan ketemu masalahnya. Saya nggak bisa jawab spontanitas sekarang, misalnya saya sosok tahu, oh gampang pupuk itu, nanti kita beli yang banyak, kita pakai ketiga. Nanti kita ada selain. Apa kita? Lalu perusahaan, insya Allah. Dengan pembangunan infrastruktur yang saya tadi targetkan itu paling modal utama kita bangun infrastruktur, bangun jalan itu lebih bagus, kita cor semua, nggak ada lagi jalan jelek. Sepanjang pantai itu kita bangun misalnya 2 jalur misalnya, kita adakan. Saya bilang jangan tanya duit itu pasti duitnya PBN. Bagaimana caranya itu saya yang tahu. Hampir pasti. Kalau itu sudah kita bangun jalan itu, tentu
inspirasi kita akan turun, inspirasi pengusaha akan turun. Mereka akan tertarik membuat perusahaan di sini. Oh ya, pasti. Nah, termasuk itu nanti. Ini saya sebagai pengusaha, tentu insting saya sebagai pengusaha tentu saya akan berpikir. Kalau melihat dari nanti ini ada hasil yang untuk ekspor, untuk apa, segala pertandingan sudah maju semua, otomatis itu timbul inisiasi untuk membuat perusahaan di sini. Lihat jalannya bagus, lihat masyarakatnya makmur, lihat ininya makmur. Insya Allah, yang saya bilang tadi nanti kita akan mendapatkan saya searah dari perusahaan itu yang saya maksud. Nanti perusahaan otomatis saya datang. Saya akan undang teman-teman saya bisa. Tapi kita undang. Jadi perusahaan asing. Nanti kalau itu memang kita sudah maju di sini, misalnya pariwisata itu saya undang dari luar negeri itu wisata itu digambar sama mereka, diizinkan sama mereka itu jadi wisata yang bagus-bagus itu. Nanti dari luar negeri itu akan datang, dibawa mereka, dibawa jalan-jalan ke sini. Dari mana-mana nanti datang, karena melihat jalannya bagus, ininya bagus, promosinya di luar negeri, orang kita semua dapat dampaknya. Amin. Nggak ada yang nganggur, nggak ada nganggur. Sudah memang orang sial apes itu tuh dengan kalau banyak banyak ulama sampai dia iya. Jadi pasti, insya Allah. Padi ini saja nanti kalau kita sudah bangun, itu orang hasil luar negeri kita itu tanam. Kalau padi jangan pisang tetap aja ada, pisang dulu itu nggak usah takut. Tapi tanah-tanah kita yang lainnya selama ini tanahnya kopi atau coklat, nanti ada orang lain datang, rubuh ini coklat, tanaman ini udah banyak yang lagi di sana ini. Begitu kemudian tanam orangnya kabur, lebih lagi. Nah ini kita semua kita tata, insya Allah. Insya Allah masalah siapa, masalah itu ada masalahnya, itu akan kita gambar semua. Apa konsultan khusus nanti kita gambarkan, apa kekurangan di tengah musim. Saya bilang, saya ceritakan sekali lagi, saya termasuk untuk yang ikut berkontribusi dalam rangka pemekaran Tangerang Selatan. Jadi sebelum itu kita memang kita gambar dulu, kita panggil ahlinya, kita lihat Tangerang Selatan itu bagaimana, dan bagaimana dalam saluran air. Nanti yang lain-lain nanti yang akan datang itu bisa mereka jadi tenaga profesional semua kalau kita sudah beri pendidikan seperti ini nanti. Bahwa Tenggamus ini bukan jangan asal-asalan. Harus kita itukan. Biar pelan tapi pasti. Besok tahun depan harus tidak boleh ada lagi banjir. Kan gitu. Kalau kita sudah gambar, kita sudah ahlinya yang sudah kita libatkan, insya Allah akan terjadi. Tapi kalau kita spontan, kita sekolah di bawah pisang, begitu ada ini sosok tahu lagi. Wah ini lagi, banjir lagi. Ya kan? Insya Allah. Jadi Pak Amriyadi ya, insya Allah nanti kalau masalah pekerja itu saya juga ikut bertanggung jawab. Nanti kalau memang belum ada yang lain, buat saya buat usaha dulu di sini. Sudah nampung tenaga kerja. Di Tangerang sana boleh tanya, kalau orang Lampung kalau Tenggamus ini kalau nggak ada cari kerja nggak ada susah, cari saya di sana. Udah pasti saleh, bro. Apalagi kalau kita di Tenggamus ini, insya Allah akan ada. Yang namanya pengusaha itu kayak apa ya? Kayak kucing lihat daging. Kalau dagingnya banyak dikejar apa tidak? Betul, dikejar. Karena orientasinya tujuannya untuk cari putaran uang itu tujuannya. Pasti dikejar. Kalau jalan itu udah bagus, terus masyarakatnya banyak hasil, banyak usaha, banyak ini, banyak untuk ekspor dan segala macam, otomatis itu akan menjadi perusahaan. Nanti kalau sudah masyarakat petani udah bagus, itu pupuk, pabrik pupuk akan didirikan. Pasti, coba percaya sama saya. Ya, kalau nggak ada pendidikan nanti saya sama teman saya kita dirikan duluan. Dok. Kenapa enggak? Pabrik pupuk paling modal 100-200 miliar dulu terima pegawai berapa ribu orang bisa. Saya kira itu ya. Jadi
tenang aja, kalau masalah pasar, kalau masalah banjir segala macam, insya Allah nanti kita akan bisa atasi. Mungkin tahap pertama begitu kita menjabat kita atasi sementara setahun kita, sebisa kita. Tapi itu nanti dalam waktu kita akan pelajari, akan kita gambarkan panggil ahli. Tata kota, ahli tata kota itu ada. Nanti mereka akan melihat, petakan itu. Air harus dari sini. Doa yang kemarin dipimpin oleh Bapak Ustaz Hasan kepada beliau kami aturkan. Kamu punya? Tolong yang merokok, rokoknya dipatiin dulu, kita baca. Apal semua kan kita aja. Lewatan namun berapal kita aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Satu kisah yang menginspirasi kita semua, visi dan misi dan biografi yang bukan kaleng-kalengan bagi saya, bagi saya. Pak Haji Saleh Beres, saya kemarin habis koordinasi MUI di kabupaten, ada titik secara tidak langsung saya sikapi tentang MTQ. Kawan-kawan kepingin supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi berbicara infrastruktur, ada baiknya bicara keagamaan sedikit ya, tentang keagamaan belum terbahas tadi, agar supaya MTQ adalah dibuatnya betul-betul diadakan perhelatan, bukan STQ. Kalau STQ Bang Saleh selama supaya ada perhelatan per kecamatan, kata kawan-kawan begitu. Itulah bagi saya visi dan misi dan input yang sangat menginspirasi kita. Ternyata Bang Saleh atau BAS bukan keluarga dan visi dan misi. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran mubarakan thayyiban fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuballighuna biha as-salaya min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alladzi da'aka falam tajid wa min alladzi sajaba falam tajid wa min alladzi sa'alaka falam ta'id wa min alladzi agizna hidayatan minka waqdi hawaijana bihaqqil Qur'anil Karim wa bihaqqi Rasulil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu wa qina 'adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan pada kita tutup acara kita pada sore ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.